Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Satu minggu sudah lewat. Ngopi dulu, ngopi yang tidak di-endorse. Iya. Jadi kalau kalian mau di-endorse ya endorse lah. Biar muncul di sini gitu. Iya, bisa. Ini juga nggak di-endorse nih, tapi VOB lah. Kalau ini Lokaholic. Gue dari dulu pengen kasih tau kenapa gue sering pakai kaos VOB. VOB ini adalah band metal. Iya. Asal Indonesia yang asal Garut sebenarnya. Dan gue sebagai half Asgardian. Ini local pride jatuhnya. Gitu. VOB. Ini band metal paling keren lah sekarang di Indonesia. Jadi saya support VOB. Voice of Baceprot. Iya, Voice of Baceprot. Sudah bisa namanya. Iya. Jangan ditanya personelnya siapa aja, gue nggak inget. Oke, baik lagi di Random Jumat. Iya. Ya kan, kita ngobrolin saya Jumat. bahasa manusia. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Nah, temanya apa nih, Van? Kayaknya kemarin ada yang request ya. Kita tuh Iya. kalau kalian punya ide tulis di Kalau komen punya ide, gitu. Pak bahas ini dong, bahas itu dong. Kemarin gitu. tuh ada tuh Silakan tulis aja. yang request bahas tentang pendidikan. Pendidikan. Gue tuh sempet mikir-mikir, ini gue mau bahas nggak ya? Karena kalau bahas pendidikan kan, ya emang gue banget sih, tapi Senin sampai Jumat sudah mendidik, Iya, ini makanya. bahasnya pendidikan lagi. Ini Jumat gue ngomongin pendidikan lagi. Tapi gimana? Jadi mau kita bahas aja apa gimana? Boleh pendidikan. Boleh. Pendidikan ya. Tapi bukan pendidikan formal. Seru Bukan nih, pendidikan seru. formal. Seru, Nggak boleh seru. bahas SD, SMP, SMA, kuliah gitu, S1, S2 nggak boleh. Nggak boleh. Pendidikan non Non formal. formal, oke, pendidikan non formal. Oh, kalau pendidikan non formal itu yang gue selalu muncul langsung di kepala gue adalah Juliana Jaya. Lu tahu kursus jahit? Oh, di Bandung terkenal. Kursus menjahit. jahit Juliana Jaya itu kayak menurut gue kalau ada yang ngomong pendidikan non formal, gue yang pertama muncul pasti di kepala gue. Kalau gue Arianti, ini beda lokasi tuh. Beda lokasi, tapi Kalau sama rumah kursus gue jahit deket juga. Arianti. Itu kursus jahit juga ya. Kursus jahit juga tuh. Jahit perhotelan kan dia Oh, tuh. sekarang jadi itu dia jadi Ada musik juga. Sekarang jadi sekolah tinggi kalau nggak salah. Oh, sekolah tinggi ya, Jadi Arianti institut itu apa ya? sekolah tinggi Oh, gitu. oke. Kalau Dulunya nggak mah salah. lembaga pendidikan istilahnya. Iya. Ya kan? Iya. Untuk pendidikan non formal. Kalau yang Juliana Jaya kan setahu gue masih les jahit. Les jahit ya? Masih les jahit. Tapi ada satu lagi yang sekarang terkenal sebagai pendidikan non formal, yaitu YouTube, Pak. YouTube University. YouTube University. Sekarang lu bisa belajar apa aja di YouTube. Iya. Luar benar, biasa loh. benar. Kemarin temen gue punya handphone Xiaomi, kenapa ya mendadak di layarnya nggak bisa dipencet Ya, gitu. Coba tunggu bentar. Google, YouTube. Ya handphone Xiaomi layar tidak bisa disentuh keluar. Begini caranya bapak-bapak sekalian, gini gini bisa loh. Iya. Iya, Dan YouTube tuh search-nya juga mengerikan. Kemarin kayaknya baru ada yang posting beberapa hari yang lalu lah. Ada yang posting di Twitter, dia bilang dia punya tas, resletingnya lepas. Terus karena tas itu tas kesayangannya dia udah bertahun-tahun, itu kejadiannya dia bilang di mobil. Jadi dia belum ngomong sama siapapun, tasnya lepas. Terus dia buka search-nya, terus dia ngetik cara memperbaiki, terus suggestion yang keluar pertama adalah cara memperbaiki resleting tas yang lepas. Itu agak serem sih. Gua tadi pagi melakukan hal yang sama. Gua bukan mau membuktikan ya, cuma karena itu gue jadi inget ceritanya. Gua tadi pagi itu handphone yang gue pakai ini bagian mananya gitu ya lepas gitu. Oh enggak, gue colokannya nggak connect gitu. Kan gue belum ngomong sama siapa-siapa ya, gue nyoba kok nggak nyala gitu. Terus gue buka lah YouTube. Gue tulis konektor, gue pakai Samsung kan, Samsung tipenya gue tulis, terus dia bilang tidak tersambung ke ini. Oke, ini gue belum ngomong apa-apa loh. Mungkin karena masalah itu sering, Pak. Tapi bener lo bisa belajar apapun di YouTube. Nah,
hal apa yang paling aneh yang lu pernah pelajari dari YouTube? Bukan gua, tapi gua punya pengalaman hal yang menurut gua unik gitu ya tentang belajar dari YouTube. Gua ke bengkel. Gua ke bengkel biasa cek oli segala macam gitu ya, ganti oli segala macam. Nah, ring kabel spiral istilahnya, kabel spiral di setir gua tuh putus. Gua tahu kabel spiral gua putus. Gue bisa ganti sendiri sebenarnya, cuma alatnya gue nggak punya gitu. Buat narik kuncinya itu lah, kunci buat narik setirnya gue nggak punya. Nomor segitu gue nggak punya gitu. Terus pas gue ke bengkel ganti oli, gue beli spare partnya si spiral, kabel spiralnya itu baru di Tokopedia murah kan daripada gue beli aslinya. Terus gue bilang udah beres semua, biasa kan tukang bengkel suka nanya, apalagi pak? Gue bilang, ini gue tungguin. Terus gue keluarin, kalau pasangin ini pak, terus dia nanya, kabel spiral ya pak? Iya. Oh iya. Terus itu kan di depan setir ya, dia duduk. Terus gue tunggu kan di depannya lah gitu, biasa ada kursi. Lama banget dia pasangnya gitu. Menurut gue sih mesti harus nggak selama itu gitu. Pas gue deketin mobil gue, dia lagi buka YouTube, cara mengganti montir, cara mengganti kabel spiral Vios. Dan dia ngeliatnya di dalam mobil gue gitu, sambil ngeliat, oh ini terus ini oke. Sah sih. Iya, sah sih. Itu pengalaman gue kayak ternyata bukan cuma gue yang kalau mau gantiin itu cari jangan gini Pan, kita masuk ke ruang operasi, terus dokter bedah, terus kan dia buka, tunggu YouTube, bagaimana cara mengangkat kantong bedah. Ini foto, ini itu lucu juga ya. Itu sekali, tapi benar berarti artinya orang yang sudah terlatih dan terdidik itu kan, kalau bengkel kan bukan cuma terdidik ya, tapi terlatih kan. Tapi gue masih cari dari YouTube. Iya, dan gue mau mengucapkan terima kasih sama orang-orang Indonesia, teman-teman di seluruh Nusantara yang mau ngupload hal-hal begituan gitu loh, Pan. Bener. Gue punya jam Seiko talinya putus, gimana cara membuka ininya tuh dia. Itu tuh bukan orang dari kota kalau gue lihat di tempatnya ya, di pinggir jalan ramai gitu. Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini saya mau lakukan tutorial gitu ya. Dan bisa di upload gitu loh. Bener. Luar biasa loh. Waktu gue masang kit sepeda listrik. Nah, gue masang. Jadi gini teman-teman, gue tuh masang kit sepeda listrik itu gampang, beneran gampang asli. Kalau lu pasang di sepeda zaman sekarang. Masalahnya gue pasang kit sepeda listrik itu di sepeda ontel tahun 82. jadi itu dudukannya, baut-bautnya segala macam itu nggak pas. Bahkan untuk ngelepasnya pun, ngelepasin ban, ngelepasin apa segala macam, ngelepasin rangkaian remnya segala macam itu nggak kayak yang sekarang gitu. Siapa yang mengajari gue? YouTube. Cara melepas rem belakang sepeda ontel ada. Dan itu ya gitu yang lo bilang itu, orang di desa gitu. Iya, mungkin di Brebes, gitu. Purworejo atau di mana lah gitu ya. Dia bongkar, Halo guys. Iya, hari ini kita akan bongkar. Ini mudah sekali sebenarnya. Sebentar, miring. Gua tungguin ini. Ini tuh benar-benar life saving loh. Iya, life saving bisa gitu ya. Luar biasa. Life saving bisa gitu. Apa aja ada. Iya. Lu mau lu mau ganti keran, lu mau nyopotin kalau di mobil tuh lu mau pasang kamera terus lu mau tarik sendiri kabelnya kan ada covernya tuh di tiang mobil. Itu cara ngelepas ini di YouTube ada. Iya. Gue pernah nemu satu video Van untuk tukang bangunan. Oh iya. Jadi begini caranya untuk masang bata supaya rata. Iya. Terus
dia pakai sendoknya untuk ngasih semennya aciannya tuh supaya rapi gitu ya. Bener. Itu di YouTube ada loh. Ada. Masang pipa tuh bilang kalau belokannya tuh jangan kayak gini, kalau belokannya kayak gini nanti gini-gini dah. Itu harus di sini, potong di sini, garisin. Iya, ada channelnya apa gue lupa, tukang tukang andalan apa gitu. Jadi kalau bikin lantai kamar mandi teman-teman, ini nih caranya. Dia lemparin kelereng terus semuanya, kelerengnya larinya ke drain. Jadi tingginya dia adjust gitu loh. Itu kan knowledge creation yang luar biasa loh ya, seluruh Indonesia kulinya nonton itu. Jadi apa namanya, kita punya standar juga naik gitu. Kita punya standar juga naik gitu. Beneran segala macem lah itu loh. Itu tadi ya orang Montir aja cari. Iya, wajar. Mudah-mudahan dokter enggak ya. Mudah-mudahan dokter enggak gitu. Tapi pendidikan tuh makin lama jadi makin gak formal ya kan ya? Kalau menurut gue sih pendidikan nggak formal makin luas. Gitu. Jadi di pendidikan formal lo dapet cara berpikir, lo dapet cara menyaring dan membangun informasi. Informasinya sendiri datang dari mana-mana. Kayak gini, kayak lu kayak tadi ya montir yang ngerjain mobil gue itu. Kalau dia tidak terlatih dan terdidik, begitu dipasangin, Pak bisa masangin ini, waduh saya belum pernah ya Mas, mungkin sebelah gitu. Nah gitu kan. Tapi karena dia terlatih dan terdidik, dia punya pola pikir, informasi ini ada loh di luar sana. Gue alat ada, ini ada, gue cuma perlu tahu mana baut yang mesti gue buka. YouTube aja. Jadi kecerdasan dia yang dibangun dari pendidikan formal itu bikin dia mengakses informasi di yang informal. Jadi menurut gue pendidikan formal bukan makin ke arah informal, tapi informalnya makin luas gitu. Iya. Nah, karena kalau yang formalnya dia nggak dapet tuh bisa jadi ya dia nggak bisa ngakses info yang informal itu. Betul, gitu. Karena dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti gitu. Kalau gue pengalamannya mobil juga sih, Van, jumper mobil. Nah kalau ini yang bikin bengkel. Jadi yang bikin bengkel yang benar, dia bilang Pak banyak caranya itu salah yang membuat akinya jadi rusak. Jadi satu mobil itu harus dinyalain dulu, sambungin satu kabel dulu, terus nyalain satu mobil lagi, start gitu kan. Jadi ada step-stepnya. Nah itu diberikan oleh bengkel resmi. Gue lihat bengkel resmi nih gitu kan. Jadi itu dan pendidikan non formal di YouTube itu juga sekarang menunjang berbagai macam hobi. Iya. Tamiya, ya itu kayak gua bongkar sepeda. Mau beli mobil sekarang nonton apa aja dulu. Mesti diperiksa. Gitu kan, begitu ini mobil ini keren titik sekali. Yang harus diperiksa. Tapi bensinnya 1 liter 3 km gitu ya. Nggak jadi. Terus dia bilang, kan? ini nih tiang atas ini aja. Sebelah pernah terguling ya Mas mobilnya. Pernah terguling ke kanan ini kayaknya dia soalnya belakang ada bekas las-lasan. Jadi 30 titik pemeriksaan mobil bekas kalau mobil ada di YouTube. Betul, bahkan sampai pada saat kita ketemu salesnya, ini buat sales pekerjaannya tambah berat nih. Kita jadi kecewa karena kita udah tahu begini begitu ketemu salesnya, ini cara gini gimana, dia nggak tahu gitu kan. Gimana sih gitu. Belum nonton nih gitu. Fitra Eri kalau YouTube tuh mobil tuh Fitra Eri, terus ada tim-timnya auto driver lah. Ya kan, dan kawan-kawan tuh gue sering tuh kalau lagi santai nonton itu gitu. Rakit PC, rakit PC juga tuh kan, orang mau bikin rakit PC yang bisa nyala dalamnya, yang mau kayak gimana ada di YouTube. Info-infonya yang tadi tukang-tukang segala macam. Wah, informal beneran itu YouTube University. YouTube University, bisa belajar di YouTube ya. Tapi masih perlu nggak sih Van pakai sertifikat gitu loh, karena kemarin ada yang viral kan. Saya punya sertifikat, saya nggak punya sertifikat ya. Saya ngelamar, saya udah 10 tahun jadi security misalnya gitu ya, saya ngelamar jadi manajer security, karena saya nggak punya sertifikat saya nggak diterima. Sementara ada orang fresh graduate yang punya sertifikat dia diterima gitu. Apakah jadinya rancu gitu? Kalau sertifikat kan sebenarnya bukti formal ya, jadi kayak tadi lah, kalau montir gue bilang gitu ya, kalau ada 2 orang yang lu nggak kenal, dua-duanya pakai baju montir,
dua-duanya baju montirnya di bagian paha sininya ada bekas lap-lapan oli. Iya. Berarti dua-duanya pernah kerja gitu ya. Ini kan kalau ngelap oli pasti di sini kan ya. Nah, ada bekas jejak-jejak oli gitu. Terus sepatunya pakai hard shoes gitu. Nah, kalau nggak pakai sandal jepit gitu biasanya kalau montir-montir yang ini kan yang nggak harus bengkel-bengkel pinggir jalan. Dua orang ini lu nggak kenal, datang ke tempat lu, mau bongkar mesin lu gitu, atau lebih beratnya lagi mau kerja sama lu gitu. Untuk bengkel punya lu. Gimana lu taunya? Dua-duanya ngaku turun mesin bisa, ganti oli bisa. Satu-satunya pembuktian lu yang bisa dilihat langsung adalah kalau yang satu bilang saya lulusan SMK Teknik Mesin. Iya. Ini jasa saya. Atau saya D3 mesin. Iya. Ini jasa saya. Yang satunya bilang saya 15 tahun ikut sama bengkelnya Pak Anu gitu. Tapi si Pak Anunya itu nggak ngasih rekomendasi. Kalau ngasih rekomendasi kan berarti ada tertulis juga kan. Wah Bapak tahu bengkel Surya Jaya yang di Cideng? Saya di situ Pak 15 tahun. Ya kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi sertifikat itu menurut gue adalah pembuktian tertulis secara formal tentang kompetensi itu aja. Kalau ada yang bilang, tapi ada yang punya sertifikat nggak punya kompetensi, ada, memang ada. Yang karena ya asal dapat aja sertifikatnya, jago benerannya sih enggak gitu. Dibandingin yang nggak punya sertifikat, jagoan dia, iya gitu. Nah cuma sertifikat itu perlunya ya itu buat menunjukkan ya kalau lu punya dua orang yang datang ke lu kan, yang paling gampang ya aja yang punya sertifikat punya ijazah D3 mesin siapa nih dari berdua ini? Saya Pak, ya udah kamu deh. Terus kayak gitu. Betul. Gitu. Nah, yang sering mungkin bukan keliru ya, yang sering salah persepsi adalah sertifikat itu sekarang bisa diganti atau bukan bisa diganti ya. Mungkin setara dengan portfolio. Jadi kayak tadi kan saya 15 tahun di bengkel Surya Jaya gitu, 5 tahun di bengkelnya Astra yang ini. Ada nggak portfolio? Ada, ditulis, tercatat, rekomendasinya ada. Surat rekomendasi ya. Rekomendasinya ada, CV lu jelas, lu pernah ngerjain ini, segala macam. Nah itu harganya atau nilainya mungkin sama sama ijazah. Tapi saya nggak punya ijazah D3 mesin Pak. Nggak apa-apa, ini aja. Atau jejak digital bisa jadi portofolio ya Pak ya. Misalnya saya nggak punya ijazah, tapi saya ini channelnya montir jagoan gitu kan. Kita lihat bisa diganti setir gitu. Iya, saya silver button YouTube montir jagoan ya. Kalau gue jadi yang punya bengkel, lah terus lu ngapain kerja di sini? Lu nge-YouTube aja. Atau udah kita lamar sekali Pak, terima sekalian lu populerin bengkel kita kan situ kan. Bisa ikutan iklan kan. Iya, benar, jejak digital tuh bisa jadi portfolio kan, jejak digital. Ya itu catatan kayak CV, rekomendasi. Karena orang-orang IT suka bilang kan, gue mah nggak lulus ini, tapi gue pernah project Tokopedia, pernah project Google ini. Ya project-project itu di CV lu itulah yang jadi credential lu selain sertifikat. Kalau lu sertifikat nggak punya, credential nggak punya, anyep udah. Iya anyep betul, anyep. Dan mungkin ini kita melihat YouTube dengan kacamata bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga punya skill-skill tertentu di YouTube yang ya kita nggak pernah Google gitu ya, mungkin ibu-ibu juga Google tuh. Jadi benar-benar kita mau berterima kasih pada semua bapak-bapak di sana yang sudah mengupload macam-macam, dari benerin radio, troubleshooting handphone ya kan, motor dan sepeda dan mobil gitu kan, sampai anak gua pernah beli ini bukan beli, dikasih hadiah ulang tahun apa sih, hoverboard betul, hoverboard mati sebelah gitu ya. Itu dibuka, bagaimana cara dibuka, dites sampai bisa jalan lagi. Wih hebat, di YouTube loh semuanya. Dan itu dari Purwokerto. Selamat, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Di saya baru beli ini rusak. Dan kerusakannya persis sama lagi. Terus info bisnis, gue tuh suka nonton di YouTube tuh Agus Cuguy. Kalau lo tahu Agus Cuguy, dia itu bisa bikin produk makanan apapun yang lagi viral. Es krim viral dia bisa bikin dengan cara murah. Ini pemirsa ya, gini aja caranya, gini. Ini pakai ini, gini. Nah ini 1.000-an bisa dijual 3.000. Gitu.
keripik ini wah ini keripiknya mirip sekali dengan yang aslinya. Supaya dia bisa bikin segala macam produk. Ide bisnis namanya judulnya. Oh, ide bisnis. Oh, boleh tuh. Ya. Boleh tuh. Itu wah keren lah. Itu kayak lu kuliah S1 manajemen bisnis di bidang entrepreneurship, lu tahu semua ilmunya, terus lu mau cari gue produknya apa ya? Lihat ya. Lu pakai ilmu manajemen lu itu untuk memproduksi produk ini. Karena di kampus lo nggak diajarin tuh bikin keripik bawang yang ini. Gitu. Agus spelling gimana? Agus Cuguy, CUGUY. CUGUY ya. Coba nanti ditampilin di sini. Waduh, kameranya jatuh pemirsa. Tapi mantap loh. Gue nggak tahu ya kalau di luar negeri gimana, tapi Indonesia tuh lumayan lengkap ya. Iya. Dan itu semua berbahasa Indonesia loh. Iya. Ya rata-rata tuh nggak ada yang berbahasa Inggris atau gimana gitu ya. Jadi benar-benar orang bikin untuk membantu teman-teman aja gitu. Iya. Itu apa luar biasa itu library-nya YouTube Indonesia itu ya. Iya, library of knowledge-nya betul-betul luar biasa gitu. Yang kudu ada hati-hati adalah library of knowledge. Ini bukan diskreditkan sebuah sosial media ya. Tapi yang mesti agak hati-hati adalah library of knowledge-nya TikTok. Karena mungkin dia terlalu singkat ya. Jadi pesannya itu seringkali nggak komplit gitu. Seorang tuh jadi misleading gitu. Banyak kasus-kasus yang gue lihat di TikTok katanya gini ya, tapi karena videonya terlalu pendek lu jadi nangkap pesan yang salah gitu, atau tidak terverifikasi gitu. Nggak terverifikasi itu lu nggak orang ada yang pernah nyobain nggak sih? Kalau itu kan komennya di bawah kan bisa makasih mas sudah saya coba ini gitu. Oh ya, kalau teman-teman misalnya terbantu, kalau gue sih kebiasaan gue itu selalu komen lah. Ya oke, dia nggak bakal mimpi jadi silver apa gold button, tapi lu mas saya terima kasih loh, barusan handphone saya udah bisa lagi gitu ya. Gitu. Itu aja buat kita yang bikin nih, kalau dikomenin tuh seneng ya kan. Gitu. Nah kalau di TikTok mungkin karena apa ya, rotasinya tuh cepet banget gitu. Jadi kredibilitasnya kayak belum kebangun gitu beberapa. Jadi banyak pengetahuan yang, atau baik itu pengetahuan maupun tips and tricks gitu ya, yang ya itu gue bilang kayaknya sih karena durasi jadi misleading gitu. Akhirnya orang jadi salah gitu. Yang tadinya misalnya statementnya bener nggak sih kalau ini tuh bakal begini. Nah orang nangkepnya adalah gue lihat di TikTok katanya kalau ini bakal begini. Nah kayak gitu. Jadi ada pergeseran karena durasi atau rotasinya cepet banget. Jadi ya itu kredibilitasnya atau absorpsi orang untuk menangkap pesannya itu jadi beda sama YouTube. Kalau YouTube tuh lebih panjang durasinya. Palingnya kan 4 menit, 5 menit lo nontonin caranya gini segala. Terus lu sempetin baca komennya, kalau nggak jelas bisa nggak sih untuk yang tipe ini ya biasa gitu kan. Nah itu jadi agak beda, makanya gue mungkin mau bilang untuk library of knowledge-nya yang short video mesti lebih hati-hati lah. Gue nggak bilang semuanya sampah ya, tapi lu mesti hati-hati lah, milih mana yang emang beneran kredibel dan valid lah gitu, ini knowledge-nya valid, mana yang lu mesti hati-hati gitu, mesti pikirin lagi ini, gue mesti cek lagi nih. Gitu. TikTok tuh gue nggak install man, nggak ada gue TikTok itu. Dulu pernah ada tapi gue delete karena buat gue nggak terlalu berguna. Tapi mungkin ada teman-teman yang seneng, enggak pak, bisa buat, karena kan gue senengnya edukasi gitu loh. Kalau TikTok kan jempol itu kan nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Yang keluar itu lagi. Jempol gue gimana sih gitu ya. Soalnya dia kan mendeteksi berapa detik lu akan swap gitu ya. Otomatis dia berhenti di saat yang itu lagi. Yang daripada ributin gue delete aja gitu. Tapi iya memang beda ya, YouTube sama TikTok memang beda. Tapi teman-teman ada yang misalnya Widya Athen Wine tuh ya, cara minum wine gitu, dia di YouTube lebih suksesan di TikTok dia followernya, karena di TikTok mungkin informasinya nggak terlalu banyak yang seperti itu gitu ya, dan dia juga bisa membangun nama dari TikTok. Ada sih, memang ada cukup banyak yang kredibel dan bagus ya. Cuman gue bilang tadi karena mungkin dia rotasi video itu cepet banget, terus kayak banjir gitu kan, jadi ya lu mesti milihin lah gitu, lebih
aktivitas milih-milihnya itu jadi harus lebih ketat lah kalau di TikTok daripada kalau misalnya ya komparasinya ke YouTube lah misalnya gitu. Kalau YouTube lu bisa lihat dari yang organik ya kayak likes, subscriber, komen segala macam gitu. Nah ini Random Jumat meskipun like sama komen yang nggak seberapa tapi ya tolong diperbanyak lah. Karena ini rada lumayan sebenarnya. Iya rada lumayan gitu. Dan kalau mau tahu akun TikToknya Pak Irfan apa bisa tanya di komen. Nggak punya. Gua juga nggak tahu. Tapi kalau bisa komentar harusnya punya dia. Oke, teman-teman, skill apa yang paling aneh yang pernah teman-teman pelajari dari YouTube? Iya. Oh, caranya masang talang Pak atau menambal jalan beraspal atau gimana ya? Bisa di-share di komen di bawah. Iya. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasinya. Yeah. Dan Random Jumat mendukung persebaran informasi melalui YouTube termasuk dari video ini. Betul. Dan tadi video-video yang kita sebut tadi itu kita sebutkan karena kita memang suka. Iya kita suka. Betul. Oke, sampai jumpa di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kateria. Bye. Bye.